Oke, sekarang kita lanjutkan vektor dalam ruang 3 dimensi. Misalkan kita punya dua buah vektor V1 dengan komponen A1, A2, A3. Inilah koefisiennya ya. Lalu V2, vektor 2 adalah B1, B2, B3 ya. Maka bila kita berlakukan operasi ini cross product antara V1 dan V2, maka sesungguhnya kita sedang mencari determinan dari kedua vektor itu. Caranya telah kita dapatkan di perkuliahan, tinggal kita tulis koefisien dari vektor-vektor tadi. B3, lalu kita tuliskan arah vektornya I, J, K. Maka kita udah tahu determinannya adalah, kita lihat dari sini, maka kita hanya melihat ini. Oke. A2 kali B3 minus A3 kali B2 ya, kalikan dengan I, arahnya minus J demikian rupa A1 kali B3 minus A3 kali B1 C ditambah ini ya, A1 B2, A1 kalikan B2 minus A2 kalikan B1 K. Maka kita akan mendapatkan atau determinan daripada vektor tersebut ya, ini adalah angka atau skalar, yang ini adalah arah. Maka hasil determinan adalah vektor, bukan skalar atau angka. Jadi dia punya arah, dia punya besaran atau magnitude ya. Nah, oke, kalau kita udah mengerti ini, sebenarnya ini adalah udah disampaikan di mata kuliah sebelumnya. Nah, sekarang bila kita lebih jauh bergerak, misalnya kita punya V1 dengan arah sedemikian rupa ya, lalu V2 nah, kita bisa tulis V1 cross V2. Pertanyaannya adalah kemana arah vektornya? Kalau ini vektor, tadi determinan adalah vektor, maka kemana arah vektornya? Kan gitu. Ke arah mana vektornya? Ada dua arah vektornya, yaitu dia bisa ke atas, ya, dia bisa juga ke bawah. Dimana hasilnya vektor ini itu harus tegak lurus terhadap V1 dan tegak lurus juga terhadap V2. Begitu juga dengan vektor, misalkan dia ke bawah, arahnya dia tegak lurus terhadap V1 dan tegak lurus terhadap V2. Dan dengan hubungan antara V1 V2, ya dia membentuk dalam sebuah sudut tertentu, terserah sudutnya apa. Nah,
Bagaimana kita bisa menentukan ini? Oke, saya ambil kertas yang lain ya. Tadi kita sudah gambar V1 V2, maka hasilnya adalah sebuah vektor. Jadi juga vektornya kemarin. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menentukan ke atas atau ke atas positif atau ke bawah dari sebuah vektor V1 cross V2. Nah, kita bisa menggunakan aturan tangan kanan. Jadi, misalkan ini ya, kita baca V1 cross V2, berarti tangan kita ini, tangan kanan kita ini, kita arahkan ke V1 ya. Tetapi masalahnya V2 berada di belakang V1. Padahal aturannya vektor tersebut harusnya kalau dia mau positif, dia vektornya berada di depan telapak tangan saya ini atau di seberang dari telapak tangan saya ini. Maka dia harus dibalik, cak ya. Dan kita akan lihat jempol kita atau ibu jari kita menunjukkan arah ke bawah. Maka bisa kita katakan bahwa V1 cross V2, V1 cross V2 akan menghasilkan nilai vektor yang negatif. Yang negatif. Artinya ibu jari mengarah ke belakang. Berarti ini pasti hasilnya adalah negatif. Negatif artinya ke arah bawah. Ke arah bawah. Atau juga kita katakan V2 cross V1. V2 coba lihat. V2 cross V1. V2 dan V1 berada di tepat di hadapan telapak tangan saya, berarti dia nilainya sudah oke, sudah benar, arahnya sudah benar maksud saya, dan arah ibu jari kita mengarah ke atas, berarti hasilnya adalah positif. Ke arah atas. Nah, dapat dikatakan bahwa hasilnya atau vektor yang dihasilkan dari cross product tadi itu vektornya tegak lurus terhadap V1 dan V2. Tegak lurus dalam bahasa vektor ruang disebut dengan ortogonal. Jadi vektor yang dihasilkan dari cross product antara dua buah vektor hasilnya pasti tegak lurus terhadap vektor V1 dan vektor V2. Atau dengan vektor tersebut ortogonal terhadap V1 dan V2. Atau ortogonal terhadap bidang paralelogram. Ya, paralelogram. Paralelogram. Misalkan kita punya contoh, sebutkan saja bahwa kita punya dua buah vektor, V1 3, 4, 0, atau saya juga tulis V1
3I tambah 4J tambah 0K. Oke. V2 min 2 1 0, atau V2 saya tulis min 2I tambah 1J tambah 0K. Atau bisa juga saya tulis dalam bentuk kolom 3 4 0 0 min 2 1 0. Oke. Gitu ya. Kita gambar V1. Ini adalah sumbu X. Artinya dia mengarah ke sumbu X seperti dengan I. Lalu kemudian mengarah pada sumbu Y. Dan J ini adalah K. Coba kita tulis 3 4 0. 3I 1 2 3. Oke. Lalu 4. 1 2 3 4. Sini lalu buat 0. Nah, ini sini. Berarti ini adalah vektor V1 V1, lalu kemudian V2 min 2, ini min ya, min 2 1 2. Oke, 2. Lalu J nya 1 K nya 0. Agak burak situ ya. Oke, berarti ini adalah V2. Ya, lalu kita berlakukan cross product. Satu. Nah. Hasilnya bagaimana? Nah, kita lakukan perhitungan determinan. I, J, K. Oke. 3 4 0 min 2 1 0. Maka determinannya adalah I 4 kali 0 0 minus 0 kali 1 0. Oke. Min J 3 kali 0 0 minus min 2 kali 0 0 0 ditambah K 3 kali 1 3 minus min 2 kali 4 minus 8. Maka hasilnya 0I min 0J tambah 8K. Nah, berarti 0I min 0J tambah 11. 11K. 11K. Oke. 11K. Jadi kita gambar aja. 0I nggak kemana-mana, 0J nggak kemana-mana. Di situ di titik origin 11K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ternyata sebelah sana. Jadi otomatis kita bisa ngelihat vektor hasilnya adalah 11K.
atau 0I tambah 0J atau minus 0J tambah 11K. Nah, jadi kita bisa ngelihat bahwa vektor yang terbentuk pasti tegak lurus terhadap V2, tegak lurus terhadap V1, dan tegak lurus terhadap bidang paralelogram yang dihasilkan dari sini, ya. Oke, kalau bisa kita gambarkan di situ, bisa juga di situ bagi yang ini. Ilustrasinya misalnya kira-kira begini. V1, anggapnya V1, ya, karena bidangnya juga datar, karena K-nya 0 semua, otomatis dia berada pada bidang datar. Lalu kemudian V2 sedemikian rupa, lalu hasilnya adalah sebuah vektor yang mengarah ke atas, ya. Nah, 11K gitu. Ini adalah V1. Nah, kita lihat di atas, ini adalah V1, ini adalah V2, lalu V1 cross V2, hasilnya dalam kasus ini V1 cross V2, karena V2 berada di depan telapak tangan saya ini, maka otomatis hasilnya adalah positif. Dan tadi sudah kita hitung bahwa hasilnya adalah sebuah vektor yang mengarah pada 11K. Oke, sementara itu nanti kita lanjutkan lagi.